Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di acara podcast Sharing with BPH di YouTube IMAIF Unsri. Nah, pada kali ini kita kedatangan tamu spesial nih teman-teman, yaitu dari Kepala Divisi dan Sekretaris Divisi Seni dan Olahraga atau Senior. Nah, boleh nih kakak-kakak sekalian, boleh perkenalkan diri. Assalamualaikum, saya Eto Akbar sebagai Kepala Divisi Senior. Kalau aku Raffi dari Sekretaris Divisi Senior dari Indralaya. Oke, sekarang selain kuliah lagi sibuk ngapain nih kak? Ini lagi podcast. Kalau Kak Raffi? Kalau aku kalau lain dari kuliah ya biasanya olahraga sih. Sesuai dengan divisi ya? Iya, biasanya olahraga. Gimana nih cara kalian ngebagi waktu antara perkuliahan dengan kegiatan di luar kuliah gitu? Oh, aku loh. Boleh. Alhamdulillah sih aku tidak terlalu sibuk ngomongnya. Jadi kuliah tinggal kuliah. Ini podcast tinggal podcast. Kuliah juga kan selesai sekarang. Kalau nak podcast ya tinggal podcast. Ini kan hari ini kan aku nak podcast. Kalau minggu depan aku podcast lagi tak apa kok. Easy going ya? Easy going aja. Kalau dari Raffi? Kalau aku sih sama lah, tapi kalau aku lebih prioritasi ke hal-hal tertentu, udah kuliah dulu baru kerjaan lain gitu. Oke. Nah, kan kita lagi kuliah online nih. Nah, gimana nih perasaan kakak-kakak sekalian dengan adanya sistem kuliah online ini? Kan ini kan hal baru kan? Boleh Kak Taufik? Tidak baru sih, sudah berapa tahun kan. Jadi kan santai kuliah. Kalau online kan pasti lebih santai kuliahnya. Bisa off cam kan. Kalau on cam ya on cam. Tapi kalau kalian kan belum pernah nih kuliah offline. Kalau kuliah offline itu pasti kan dosennya lebih merhatiin kalian. Beda dengan kuliah online kan susah untuk dosennya merhati kalian kan. Itu sih bedanya. Kalau dari Raffi? Kalau aku online tuh ada plus minusnya sih. Kalau plusnya tuh ya nilainya tuh ini kan udah dapetin yang bagus-bagus ya itu. Udah tuh bisa kerja sama juga karena online kan. Nah kalau misalnya untuk ngerti IDA tuh sebenarnya 30% ngertinya kalau aku online, nggak tahu kalau yang lain. Mungkin itu sih dari aku. Jadi kalau dari Kak Taufik dengan Raffi ini lebih prefer online apa offline? Kalau aku offline sih, soalnya belum pernah juga kan angkatan 20 offline. Kok bisa ngomong lemak? Ya karena kami tidak pernah ngerasa offline itu. Ya bukan lemak berarti. Ya, tapi kayaknya nyoba pengen. Kalau lemak kan berarti lah nyoba. Kalau aku sih lebih lemak online. Ngapo? Karena kalau sudah offline tuh udah enak. Bayang ke, misalnya kalian ada kelas jam 8 nih. Kalau kelas jam 8 kan harus ke kampus tuh berarti jam 7 lah siap tuh. Jam 7 siap, setengah 8 lah di kampus, bangun pagi. Beda ke dengan online. Dengan online kalian nggak perlu mandi lagi kan. Jadi buka laptop, buka HP langsung kan duduk tinggal depan depan laptop. Jadi lebih santai ya. Oke. Ini kan kalian dari jurusan akuntansi nih. Nah, itu waktu lulus SMA tuh memang pengen jurusan akuntansi atau ada jurusan lain yang pengen dituju waktu itu? Duluan lah kau. Kalau dari aku sebenarnya aku tuh tidak masuk akuntansi sebenarnya, dan aku kuliah sebenarnya. Tak mana? Ya, ada lah pokoknya dakwanya dan aku kuliah. Nah tapi berhubung disuruh, dipaksa dan lain-lain, akhirnya nyoba SBM masuk akuntansi itu kalau dari aku. Oh kok SBM? Ayo. Boleh. Kalau dari Kak Taufik? Kalau aku kemarin sih pengennya kedinasan. Belum pengennya rezeki. stan. Cerita aku ya. Aku telah lulus tuh SKD-nya dan macam-macam. Tapi di rankingan jauhnya nilai aku dari rankingan. Terus aku tuh kan pengennya nyoba lagi tuh tahun depan. Ternyata stan tidak buka lagi. Oh iya, yang tahun 2020. Padahal aku les di mana-mana. Ya Allah sedih nih. Sedih dah. Sedih. Menyentuh. Tapi kalau akuntansi pengen dari SMA. Oke. Gimana nih perasaan selama kuliah di Unsri? Ada tak hal yang baik atau hal yang buruk selama di Unsri nih yang didapatkan selama di Unsri? Hal baik pasti ada.
hal baik tuh nambah ilmu pastinya kan. Itu dari akademiknya. Terus dari apa namanya, dari kawan-kawan juga kan pasti nambah banyak kawan-kawan baru. Itu sih. Kalau hal buruk apa ya? Hal buruk tuh pasti ada dari ini ya, dari kawan-kawan yang bejat tuh masih ada kan. Nah, itu hal buruk dari aku sih. Kalau dari Raffi? Kalau aku sama lah, ada topik nambah ilmu juga di Unsri. Kalau hal buruk tuh, kalau dari aku nambah ini, kalau kelamaan online tuh bosen jadinya, jadi jenuh ya itu. Berarti berdoa baik, Ya, semoga berdoa tahun baik depan, offline. tahun-tahun ini semester depan. Ya, Oh, kalian pengen offline? pengennya malah. Aja. Nah, sekarang lagi ikut organisasi apa aja selain IMA? Atau cuman IMA? Kalau aku cuma IMA sih. Aku One juga only. dari cuma 5. Ngapu cuman IMA? Apa pengen fokus ke IMA? Tak ngomongin, tak lemah. Kan nih. Jangan kayak itu. Kan kalian dari BPH divisi senior nih. Nah, apa alasan milih divisi senior dibanding divisi-divisi lain? Dari aku dulu ya. Jalan aja. Kalau aku dulu masuk IMA nih sebenarnya pengennya masuk Hubex. Pilihan pertama tuh Hubex senior nih. Nah tapi tidak tahu pas tes seleksi masuknya di senior. Ternyata lemak juga di senior nih. Seru pokoknya, kerjanya tuh selalu santai selesai gitu. Jadi aman lah di senior. Kalau tuh Oh, ketawa. Kalau aku kemarin kan tes ngambil PPSDM sama senior dulu tahun pertama. Masuknya di PPSDM. Oh, tahun pertama. Ya, itulah bareng Rehan, bareng Dapa. Nah, kenapa ini ngapa pas jadi BPH tidak di PPSDM? Waktu BPH tanya ke tim coba. Oh, soalnya dipilih. Dipilih. Oke, mungkin lebih cocok di senior kan ya. Nah, Kak Taufik dengan Raffi ini kan dari divisi senior. Nah, boleh dong diceritain apa itu divisi senior, gimana prokernya dan lain-lain. Jadi senior tuh wadah bagi seluruh mahasiswa akuntansi sebagai tempat untuk menyalurkan bakat minatnya baik seni sama olahraga, pinter silat, nah dan lain-lain. Nah itu disalurkan, diwadahi oleh senior, inilah IMA FE Unsri sampai lah. Ya. Nah, kalau dari proker? Kalau dari proker senior itu kan ada 4 proker tuh. Musik akuntansi kan kemarin sudah yang di cover kan apa namanya Kadif PPSDM kan. Terus ada Happy Sunday kan beberapa kali tuh kita ngadoi yang di Jakabaring kan main badminton. Terus ada formasi tuh formasi tuh bulan Agustus. Yalah formasi itu kan lomba olahraga kan, badminton sama futsal. Terus lagi ada insya Allah bakal diadu itu Senior Got Talent. Yalah Senior Got Talent tuh lomba cover lagu untuk mahasiswa akuntansi. Oke. Nah, kan sudah berjalan beberapa bulan nih di divisi senior. Gimana tanggapan dari BPH senior terhadap senior tahun ini? Apakah ada peningkatan dari tahun sebelumnya? Mungkin dari Raffi kan yang ngerasain 2 tahun di senior. Kalau dari aku jujur senior tuh dari tahun kemarin tuh sebenarnya ada aktifnya tuh cuma 2, 3 gitu. Pasifnya. Nah, kalau tahun ini bagus meningkatnya pesat. Bedanya sama tahun kemarin. Tahun kemarin pokoknya yang aktif tuh cuma 3, 4. Yang lainnya tuh tidak pernah muncul kayak itu. Kalau senior tahun ini nih iya ada kalau pokoknya datang sih kok datang kalau kayak itu. Rame kayak itu. Kalau dari aku. Enggak tahu dari Kadif. Nah untuk senior tahun ini kan alhamdulillah walaupun senior itu prokernya dikit, jarang ngumpul kan, tapi setiap ada proker, ada rapat, anggota tuh pada ngeluarkan pendapat galau. Terus misalnya ada nih Happy Sunday kemarin kan itu agak besar tuh. Anak-anak dari luar kota tuh yang anggota senior tuh pada kesini. Bela-belai. Ada dari Lampung yang kesini, Fahrial. Terus ada Mira dari Marini ke sini.
Melita juga ya dari Rayon ke sini. Terus ada yang jauhnya tuh dari Batam ke sini. Siapa nih? Asme namanya. Oh, Asme, keren. Nah, berarti itu sedikit banyak kan ada efek dari BPH kan dalam ngerangkul staff-staffnya biar aktif. Nah, ada nggak sih sistem atau sistem yang diterapin lah oleh Kadif dan Sekdiv senior nih terhadap staff supaya mereka tuh aktif tahun ini? Dari aku ya. Kalau dari aku, kami tuh pakai sistem kerja 3S. Selu, santai, selesai. Nah, kalau dari aku. Atau kalau dari Kadif? Kalau aku tuh untuk anggota aku tuh tidak maksa ke mereka untuk aktif. Jadi kesadaran diri mereka. Tapi misalnya mereka sudah kelewatan tidak keluarnya di grup, baru kami cek siko-siko gitu. Oh, mungkin ini gimana nih cara Kadif dengan Sekdiv senior nih nanggepin atau melakukan pendekatan lah ke staff yang hilang-hilangan tadi? Ada cara tersendiri tak dari senior? Sebenarnya untuk cara sih mungkin sama ya dengan dinas-dinas yang lain. Biasanya anggota-anggota yang kurang aktif tuh kan pasti yang dari luar kota tuh. Karena kan mereka mungkin terkendala karena jarak kan, jadi bukannya males-malesan tapi mereka tidak tahu nak ngapoi. Jadi kan kita pendekatannya nanyai mereka tuh ngapo tuh jarang ngumpul apa misalnya kayak itu. Ternyata alasannya cak ini. Jadi kan kita kasih solusi untuk mereka. Oke, bro. Nah, Kak Taufik dengan Raffi kan dari divisi senior. Nah, ada nggak hobi terkait dengan seni atau olahraga gitu? Sekalian promosi. Promosi apa nih? Promosi hobi. Oh, hobi nak dipromosi ke? Duluan lah. Kalau aku hobi olahraga. Kalau aku dari SMA itu mengikut Muay Thai. Kan itu kalau aku. Oh, Muay Thai. Dari SMA kelas 1 sampai sekarang. Oh, masih sekarang? Masih kadang-kadang. Tapi latihannya tuh kayak seminggu sekali cuma. Kalau dulu baca 4 kali latihan seminggu tuh. Itu kalau ada. Kalau Kak Taufik? Melok lomba ada kok? Nah, kalau lomba tuh aku tidak boleh dibolehi oleh orang oleh bos. Oh. Resikonya besar kalau lomba. Jadi sekedar hobi Ya, sekedar hobi, jago kesehatan juga ya. Gitu ya. Boleh ada peraga ke Muay Thai di sini? Enggak lah. Oh, enggak. Dari Kak Taufik? Kalau aku hobinya olahraga. Olahraga apa? Olahraga entah futsal, entah badminton. Futsal, renang, aku hobi olahraga sih, Bang. Oke. Kalau seni malah cuman denger lagu biasanya. Oke. Nah, kalau dari lingkup IMA nih, nah pernah ada sih Kak kesel dengan sesama BPH atau dengan staff gitu, di IMA ini? Ada rasa-rasa kesel gitu? Ada. Kalau kesel sih, kalau misalnya itu hal biasa sih, soalnya kan beda kepala satu tujuan itu kan susah. Jadi wajar lah ada perbedaan, beda-beda pendapat kayak itu. Jadi wajar kalau kesel, ada lah rasa-rasa kesel. Kesel-kesel biasa. Ya. Nah, kalau dari Kak Taufik dengan Raffi ini ada nggak sih tantangan tersendiri jadi BPH selama beberapa bulan ini di IMA? Wah, tantangan tuh pasti ada ya. Karena kan jadi BPH tuh kan harus mengkoordinir sebanyak anggota itu loh. Walaupun cuma 12 kan, mereka tuh kan kepalanya beda-beda, pendapatnya beda-beda. Jadi cak mana caranya kita untuk nyatu ke mereka. Itu tantangannya sih kalau jadi BPH. Dari Raffi sendiri? Sama sih kalau aku adalah tantangannya. Lagian udah tuh kami nyiapi proker terbesar senior kan. Jadi itu tantangan yang bakal kami hadapi. Oke. Nah, dari BPH senior ada nggak sih harapan tersendiri terhadap divisi yang kalian pegang nih? Harapan ke depannya? Ini lah nggak selesai. Cepetnya aja ya. Belum. Oh belum. Oh harapan kau dulu. Harapan aku untuk senior selanjutnya, semoga senior ini semakin
jadi divisi terbaik lah di IMA. Iya itu ya kalau Tadi Kak Taufik. Senior tuh sudah divisi terbaik sih di anggota. iya ya, bener juga. Tapi aku pengennya untuk anggota aku sih lebih aktif lagi, lebih kesadaran dirinya itu ditingkatkan lagi. Gitu. Oke, nah ini pertanyaan khusus untuk Raffi ya. Kan syarat jadi ketua umum IMAI Unsri kan setahun jadi BPH. Nah kebetulan Raffi ini kan salah satu angkatan 20 yang jadi BPH. Nah ada nggak rencana jadi mencalonkan diri jadi ketua umum IMAI Unsri? Kalau dari aku belum ada sekarang. Nggak tahu juga aku tahun depan tuh bakal lanjut di IMA atau tidak. Rencananya sih tahun terakhir ini di IMA, tapi nggak tahu kan apa yang bakal terjadi kayak gitu. Oke. Nah dari Kak Taufik dengan Raffi, kalau sekarang harapan untuk IMA ke depannya, mungkin untuk periode sekarang ke depannya atau periode selanjutnya, ada nggak harapan gimana gitu? Harapan untuk IMA sekarang sih, IMA kan bakal ngadai sen tuh, sen kan besarnya acaranya. Semoga dan juga sen ini sekarang digabung dengan tiga ini tiga jurusan, gabungan BEM, KMJ dan lain-lain. jadi gabungan kan. Nah harapannya untuk sen tahun ini sih semoga acaranya rame dan jalan lancar ya. Kan soalnya kan takutnya banyak hal dan kendala tuh. Itu. Kalau Kalau dari aku sih aku nak ngasih harapan ke next kabinet. Soalnya aku kan belum tentu ada di IMA tahun depan. Untuk next kabinet tuh saran aku, IMA itu kan himpunan yang menghimpun orang-orang dengan latar belakang yang berbeda. Nah jadi kalau saran aku untuk next kabinet tuh himpun rangkul lah orang yang berbeda itu, walaupun misalnya itu tuh bukan dari rombongan kalian ataupun apapun itu, rangkul mereka. Soalnya IMA ini kan wadah bagi itu. Jadi itu saran aku untuk next kabinet. Oke. Nah kita beralih topik. Nah itu kalau dari Kak Taufik dengan Raffi ini apa sih motivasi hidup kalian? Ada nggak moto tersendiri itu dalam menghadapi hidup? Moto jadi wong kaya sih. Benar. Seluruh orang kan pengen jadi wong kaya. Kalau kita ada moto pengen jadi kaya kan pasti kerja itu kan lebih keras lagi. Oke. Kalau dari Raffi? Moto hidup. Mungkin moto, motivasi hidup aku cuma sih kok sih. You don't have to be great to start, but you have to start to be great. Nah itu beda. Kalau dari aku itu lah sama suka. Ini yang memang. Itu tuh course SMA dulu dari dulu. Jadi pegangan sampai sekarang. Ya sampai sekarang. Oke. Nah dari kalian rencana setelah lulus S1 ini mau lanjut kerja atau langsung lanjut S2? Keluar negeri mungkin? Ada nggak rencana? Kalau dari aku, kalau emang ada kesempatan untuk kuliah di luar negeri, aku bakal ambil. Tapi rencananya sih untuk sekarang bakal lanjut kerja dulu. Okay. Sama aku. Sama kalau Raffi. Karena kan nak jadi wong kaya. Eksekutif muda. Oke. Semoga rencana kakak-kakak sekalian dapat dilancarkan, amin, dan semoga sukses terus. Oke, jadi itu tadi podcast sharing with BPH kita pada kali ini. Aku mau ngucapin terima kasih banyak buat Kak Taufik dengan Raffi yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir hari ini. Dan buat penonton sekalian, jangan lupa tonton konten-konten menarik lainnya di YouTube IMAI Unsri, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube IMAI Unsri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.